Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Polisi menaikkan status hukum Panji Gumilang setelah melakukan gelar perkara pada Selasa kemarin. Selanjutnya, Panji Gumilang telah ditahan di Rutan Bareskrim. Dalam kasus penistaan agama, Bareskrim telah menindaklanjuti 3 laporan yang masuk. Akibat kasus dugaan penistaan agama, Panji Gumilang terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Sebelum menuju Jakarta untuk diperiksa Bareskrim, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sempat berpamitan dengan para santri. Kini, setelah Panji Gumilang jadi tersangka, pemerintah memastikan kegiatan belajar dan mengajar di Al Zaitun tetap berjalan. Hak konstitusional para santri dan murid juga dijamin. Selain kasus dugaan penistaan agama, Panji Gumilang juga dihadapkan pada kasus dugaan TPPU dan pengelolaan zakat serta dana BOS yang kini tengah disidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf mengatakan pihaknya siap menampung santri dari Ponpes Al Zaitun. Ia meminta semua mematuhi dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ikuti saja proses hukumnya. Dari awal saya sudah menyatakan juga bahwa pasal ini harus diselesaikan menurut hukum. Itu saja, karena ini masalah yang secara substansial sebetulnya rawan. Usai ditahan, bagaimana kelanjutan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama? Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi dari Bareskrim Polri. Cindy, soal penistaan agama, kapan Panji Gumilang akan diperiksa lagi? Ya, informasi yang kami dapatkan hari ini juga tetap diperiksa Ibrahim dan juga saudara. Dan kalau kita lihat setelah ditetapkan sebagai tersangka kemarin dan juga ditahan selama 20 hari, apa yang menjadi materi pokok pemeriksaan akan berfokus setidak-tidaknya pada 3 pasal yang disangkakan kepada Panji Gumilang. Kalau kita ingat kemarin 3 pasalnya adalah soal penyebaran berita bohong, kemudian soal ujaran kebencian dan juga penistaan atau penodaan agama. 3 hal itu akan terus didalami, mengingatnya juga sudah penyidikan, artinya dugaan tindak pidana sudah diketahui, ditambah kemarin polisi juga bilang sudah mengantongi alat bukti yang cukup, kemudian ada 40 saksi plus 17 ahli yang juga sudah diperiksa, artinya itu 3 pasal itu akan terus didalami untuk nantinya memenuhi berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Nah, kemudian yang kedua juga soal penahanan. Memang per dini hari tadi pada pukul 2 pagi sudah dilakukan penahanan. Kalau pernyataan dari Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Johandani melalui pesan singkat kepada tim Kompas TV, ada beberapa alasan kenapa kemudian tim Bareskrim Polri menahan Panji Gumilang. Kalau kita lihat dari beberapa pernyataan ataupun juga alasan itu, pada intinya adalah bahwa faktor objektif dan juga subjektif sudah terpenuhi. Kalau dari faktor objektif misalnya kita melihat yaitu adalah untuk penahanan ataupun juga ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Kita lihat lagi ke dalam 3 pasal yang disangkakan kepada Panji Gumilang. Misalnya yang pertama, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang tentang Peraturan Pidana soal penyebaran berita bohong, ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kemudian soal
Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2, Junto 28 ayat 2, ujaran kebencian ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 156A KUHP soal penistaan atau penodaan agama 5 tahun penjara. Artinya kalau untuk faktor objektif ini juga sudah terpenuhi. Kemudian untuk faktor subjektif, yang pertama yang disampaikan melalui pesan singkat tadi bahwa adalah Panji Gumilang tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Salah satu kasus yang dicontohkan adalah tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit tapi tidak bisa menunjukkan surat dokter yang bisa diyakini keabsahannya. Kemudian juga dikhawatirkan apabila tidak dilakukan penahanan, Panji Gumilang sebagai tersangka bisa menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan. Nah, kemudian ya untuk menanggapi, tadi juga kuasa hukum sudah datang ke Barreskrim, tadi akan melakukan upaya hukum, semua upaya hukum akan dibuka, menyesuaikan apa saja yang diatur ataupun juga sesuai dengan undang-undang. Ibrahim. Cindy Permadi itu laporan langsung dari Barreskrim Mabes Polri di Jakarta.